Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis ketidakefektifan bahasa dari pidato tokoh Indonesia untuk memenuhi project based learning pertama untuk menempuh mata kuliah bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kelvin dari kelas 19.3B.25 dengan NIM 19242207. Pada hari ini, saya akan menganalisa kesalahan berbahasa Indonesia dari pidato pemuka agama Katolik, yaitu Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, dalam pidatonya yang berjudul Uskup Agung Jakarta Bicara Pancasila dan Cinta Tanah Air. Para ibu dan bapak, saudari-saudara yang sangat saya hormati. Pertama-tama tentulah saya perlu mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Kompas Gramedia Media yang memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi kisah. Pada video pertama, menurut saya terdapat kesalahan kata, di mana kesalahan kata tersebut pada kalimat para ibu dan bapak, saudari-saudara yang sangat saya hormati. Pertama-tama, tentulah saya perlu mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Kompas Gramedia Media yang memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi kisah. Menurut saya, pada kalimat tersebut terdapat pengulangan kata yang pada kalimat Kompas Gramedia Media yang seharusnya cukup hanya diucapkan secara sekali, yang dimana perbaikan kalimatnya tersebut demikian. Para ibu dan bapak, saudara-saudari yang sangat saya hormati. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Kompas Gramedia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi kisah. Yang saya sampaikan bukan telaah ilmiah, bukan catatan-catatan kritis, tetapi saya ingin berbagi mengenai apa yang kami lakukan di Keuskupan Agung Jakarta sejak tahun 2016 nanti sampai tahun 2026. Pada video kedua yang berdurasi kurang lebih 10 detik, terdapat pula kesalahan kata, yang dimana pada kalimat tersebut yang saya sampaikan bukan telaah ilmiah, bukan catatan-catatan kritis, tetapi saya ingin berbagi mengenai apa yang kami lakukan di Kuskupan Agung Jakarta sejak tahun 2016 nanti sampai tahun 2026. Menurut saya, kalimat yang mungkin bisa diubah agar menjadi lebih efektif dan bisa mudah disampaikan kepada audiensi pada saat berpidato, yaitu merubah kalimat telaah ilmiah menjadi perbaikan katanya dengan demikian. Yang saya sampaikan bukan bersifat ilmiah atau berupa catatan kritis, melainkan berbagi mengenai apa yang kami lakukan di Kuskupan Agung Jakarta sejak tahun 2016 hingga 2026. Maka, kepada kalimat telaah ilmiah bisa dirubah menjadi kalimat bersifat ilmiah agar mudah dimengerti kepada audiensi. Mungkin kalau mendengar saya bacakan nanti telinga kita panas. Tetapi saya bacakan saja, nanti dicek panas apa tidak. Pada video ketiga, yang berdurasi kurang lebih 7 detik, terdapat pula kesalahan kata, yang dimana pada kalimat tersebut, mungkin kalau mendengar saya bacakan, nanti telinga kita panas. Tetapi saya bacakan saja, nanti dicek panas atau tidak. Menurut saya pribadi, terdapat kalimat yang mungkin bisa lebih dimengerti kepada audiens pada saat berpidato, contohnya demikian. Mungkin setelah saya bacakan, telinga kita akan terasa panas. Silakan rasakan sendiri. Jadi pada kalimat nanti dicek panas atau tidak bisa diganti dengan silakan rasakan sendiri.
Nah, di dalam refleksi yang akan saya tawarkan, sekali lagi, saya tidak berbicara secara ilmiah, tetapi menawarkan gagasan pastoral untuk umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta yang saya layani dengan tujuan itu. Baik, pada video keempat terdapat pula kesalahan kata yang mungkin bisa dilebih simpelkan agar lebih mudah dipahami. Dari kalimat sebelumnya yang berkata demikian, nah, di dalam refleksi yang akan saya tawarkan, sekali lagi saya tidak berbicara secara ilmiah, tetapi menawarkan gagasan pastoral untuk umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta yang saya layani dengan tujuan itu. Menurut saya, perbaikan katanya mungkin bisa dirubah dengan kalimat yang lebih mudah dimengerti dan lebih singkat. Contohnya demikian. Dalam refleksi yang akan saya sampaikan, saya tidak berbicara secara ilmiah, melainkan menawarkan gagasan pastoral bagi umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta agar semakin mencintai tanah air. Terdengar lebih singkat, tapi maknanya dapat dan mudah dipahami kepada audiensi. Kalau dikatakan bahwa masyarakat warga berinteraksi di ruang publik atas dasar saling percaya, nah ini seringkali tidak kita temukan kalau kita mengadakan perjalanan di jalan umum. Pada video yang kelima, terdapat pula kalimat yang mungkin terdapat kesalahan kata. Pada kalimat, kalau dikatakan bahwa masyarakat warga berinteraksi di ruang publik atas dasar saling percaya ini seringkali tidak kita temukan kalau kita mengadakan perjalanan di jalan umum. Mungkin menurut saya pribadi, kalimat tersebut bisa diubah dengan demikian kalimatnya. Prinsip saling percaya dalam masyarakat seringkali tidak terlihat, misalnya di jalan raya. Terdengar lebih singkat dan gampang dipahami dan mudah dijelaskan kepada audiensi dan pada saat berpidato. Demikian presentasi saya mengenai analisa ketidakefektifan bahasa Indonesia dari Tokoh Pidato Indonesia dari Pemuka Agama Katolik, Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo. Terima kasih. Yang paling penting dijaga, dirawat, dan dikembangkan adalah kebersatuan. Ada banyak hal yang tidak baik-baik saja, tetapi tantangannya justru bagi bangsa Indonesia adalah itu. Ketika keadaan tidak baik-baik saja, yang paling pokok dipertahankan, diusahakan, dan dikembangkan adalah persatuan, kesatuan Indonesia. Para ibu dan bapak, saudari-saudara yang sangat saya hormati. Pertama-tama tentulah saya perlu mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Kompas Gramedia Media yang memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi kisah. Yang saya sampaikan bukan telaah ilmiah, bukan catatan-catatan kritis, tetapi saya ingin berbagi mengenai apa yang kami lakukan di Keuskupan Agung Jakarta sejak tahun 2016 nanti sampai tahun 2026. Bagaimana kami berusaha untuk mengajak umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta yang kami layani ini untuk semakin menjadi Indonesia
dan menjadi Katolik. Rumusannya adalah 100% Katolik, 100% Indonesia. Urutan seperti itu pasti ada maknanya. Yang sangat penting untuk diperhatikan adalah yang terakhir ini, menjadi 100% Indonesia. Di dalam antropologi Katolik, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhnya membutuhkan makanan fisik. Jiwanya membutuhkan motivasi kemanusiaan datar. Imannya, rohnya membutuhkan inspirasi. Motivasi semua orang Indonesia rasanya sama. Inspirasinya yang berbeda-beda karena pengalaman imannya berbeda-beda. Tetapi tujuannya sama, yaitu menjadi warga negara yang sungguh-sungguh semakin mencintai tanah air. Ajaran ini ditegaskan oleh Paus Fransiskus yang akan datang kalau tidak ada halangan besok awal bulan September di dalam anjuran apostolik yang berjudul Panggilan Menuju Kesucian dalam Dunia Modern tahun 2018. Kalau kita bicara tentang kesucian itu seolah-olah di luar yang biasa-biasa. Justru beliau mengatakan begini, saya kutip, kita seringkali tergoda untuk berpikir bahwa kesucian hanya diperuntukkan bagi mereka yang dapat menarik diri dari urusan sehari-hari dan menyediakan banyak waktu untuk berdoa. Menjadi 100% Indonesia. Ketika saya mulai memikirkan apa sebetulnya 100% Indonesia itu, saya menemukan satu pidato kebudayaan Muchtar Lubis pada tahun 1977 yang kemudian diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Mungkin kalau mendengar saya bacakan nanti telinga kita panas. Tetapi saya bacakan saja, nanti dicek panas apa tidak. Muchtar Lubis menyebut 6 ciri orang Indonesia. Di urutan teratas adalah munafik. Itu nomor 1, disebut orang Indonesia itu wataknya munafik, yang menyuburkan sikap asal bapak senang. Ciri berikutnya, enggan bertanggung jawab, feodal, percaya tahyul, artistik, lemah karakternya. Ini bukan saya, ini saya mengutip pidato kebudayaan Muchtar Lubis. Ketika saya membaca ini, saya berandai-andai. Seandainya Bapak Muchtar Lubis masih ada sekarang, apakah pendapatnya berubah apa tidak ya? Dan saya membayangkan mungkin beliau malah akan menambahkan macam-macam watak yang sekarang ini menjadi amat jelas. Sekurang-kurangnya yang biasa disampaikan di dalam media massa. Nah, di dalam refleksi yang akan saya tawarkan, sekali lagi, saya tidak berbicara secara ilmiah, tetapi menawarkan gagasan pastoral untuk umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta yang saya layani dengan tujuan itu, supaya bertumbuh menjadi sungguh-sungguh Katolik, dan sebagai buahnya diharapkan dapat menjadi sungguh-sungguh warga negara Indonesia yang semakin baik. Kesimpulan saya begini, 100% Indonesia itu berarti cinta tanah air. Dan yang kedua, pribadi yang peduli. 2 watak istimewa bangsa kita yang mesti dirawat dan dijaga supaya tidak tergerus dan hilang oleh zaman.
Jadi saya memilih yang seharusnya, supaya itu kita perjuangkan, kita rawat, dan kita kembangkan. Dari mana saya mengambil kesimpulan itu? Yang pertama adalah ditetapkannya Pancasila sebagai dasar konstitusional negara kita. Kita semua tahu ceritanya, apa yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketika rapat dan diputuskan Pancasila yang menjadi dasar negara adalah Pancasila yang tanpa piagam Jakarta. Itu 18 Agustus 1945. Saya merasa bahwa ini adalah mukjizat bagi bangsa Indonesia. Karena dalam waktu yang sangat singkat, sebelum rapat resmi bahkan, Bung Hatta menerima ini dan menyampaikan kepada forum rapat dan dengan cepat disetujui. Mukjizat terjadinya bangsa Indonesia. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam beberapa catatan. Yang pertama, bagaimana Gereja Katolik mencoba mengajak umatnya untuk merawat dan mengembangkan semangat cinta tanah air. Ada beberapa. Yang pertama adalah dengan selalu merawat ingatan bersama. Merawat ingatan bersama. Ini latar belakangnya panjang, tidak saya ceritakan, nanti terlalu panjang. Tetapi yang mau saya katakan ini, doa-doa Gereja Katolik itu kan di seluruh dunia sama. Tetapi Gereja Katolik di Indonesia mempunyai 1-2 doa yang hanya ada di Indonesia. Yang namanya Privasi Tanah Air. Itu di Vatikan pun tidak ada ini, doa seperti ini tidak ada. Peranannya apa? Doa ini didoakan pada hari-hari besar nasional oleh seluruh gereja di Indonesia. Katakanlah proklamasi kemerdekaan pasti iya, hari pahlawan dan hari-hari nasional yang lain. Isinya struktur doanya begini. Alinea pertama itu mengingat sejarah. Sejarah perjanjian lama ketika Allah membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir, membawanya ke tanah terjanji. Umat Allah dibebaskan dari penjajahan Mesir, dibawa ke tanah terjanji. Itu alinea pertama. Itu sejarah di dalam kitab suci. Alinea kedua, sejarah bangsa kita itu disejajarkan dengan sejarah itu. Alinea pertama, sejarah dalam kitab suci. Alinea kedua, sejarah kemerdekaan bangsa kita. Saya baca seperti ini doanya. Menurut saya sangat bagus. Sepanjang sejarah, Engkau pun mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa kami. Berkat jasa begitu banyak pahlawan, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Kami bersyukur kepadamu atas bahasa yang mempersatukan dan Pancasila dasar kemerdekaan kami. Yang mau diingat adalah 3 peristiwa yang sangat penting di dalam sejarah bangsa kita. Yang pertama adalah kebangkitan nasional. Kesadaran kami sebagai bangsa. Yang kedua adalah Sumpah Pemuda. Bahasa yang mempersatukan. Dan yang ketiga adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan ditegaskannya Pancasila sebagai dasar konstitusional. Proklamasi kemerdekaan dan Pancasila.
Ini yang saya maksud dengan merawat ingatan. Karena kalau orang tidak ingat akan masa lampau, ingatan bersama, perjuangan sejarah bangsa kita, dia akan lepas dari semangat kebangsaan. Tidak ingat lagi sejarah. Padahal seandainya tidak ada kebangkitan nasional, seandainya tidak ada Sumpah Pemuda, saya kira Indonesia entah di mana sekarang ini. Merawat ingatan bersama. Nah, masalahnya banyak yang tidak ingat atau sengaja tidak ingat sehingga terjadi macam-macam hal. Yang kedua, nah sekarang yang berkaitan dengan pokok pembicaraan kita, mengamalkan Pancasila. Di Keuskupan Agung Jakarta, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta diajak untuk mendalami Pancasila. 5 sila, 5 tahun, masing-masing tahun dengan satu fokus, masing-masing sila. Kita semua tahu, sila-sila dalam Pancasila itu sangat kaya makna. Oleh karena itu perlu diterjemahkan di dalam gagasan-gagasan kecil. Tetapi kalau hanya berakhir dengan gagasan itu, ya Pancasila tidak akan masuk ke dalam hati. Hanya di dalam pikiran. Maka gagasan-gagasan kecil itu mesti diterjemahkan di dalam gerakan-gerakan. Kalau itu berputar terus, harapannya tercapai apa tidak, itu tentu soal lain. Harapannya watak Pancasila itu semakin masuk, terus kurang-kurangnya menemukan jalan untuk masuk ke dalam batin umat Katolik di Indonesia ini. Saya akan bercerita beberapa sila. Nanti yang lain-lain mungkin baik kalau kita jadikan bahan diskusi. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap kali satu sila dipilih, lalu dibuatkan doa yang didoakan sepanjang tahun oleh umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta. Tanda pembuka dari tahun Pancasila itu, sekurang-kurangnya ada 2 yang sangat mudah untuk dilihat. Yang pertama, di banyak gereja di Keuskupan Agung Jakarta, itu dibuatlah Plaza Garuda Pancasila. Jadi gambar Garuda itu ditempatkan di samping gereja atau di depan gereja. Sehingga kalau umat Katolik masuk ke dalam gereja, dia lihat itu, Garuda Pancasila. Itu sudah penanda yang rupa-rupanya sangat efektif. Kata cinta tanah air itu adalah kata-kata yang sudah sangat mudah diucapkan oleh umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta. Penanda yang kedua, orang Katolik itu suka berdoa dengan tasbih. Nah, tasbihnya itu sebelum ada gerakan seperti ini ya biasa ada yang putih, ada yang biru, ada yang hitam. Sekarang warnanya merah putih. Rosario merah putih untuk umat Katolik supaya kalau dia berdoa itu ingat mendoakan juga tanah airnya, tidak berdoa untuk kepentingannya sendiri. Itu penanda. Tapi saya ingin sedikit menceritakan apa yang saya jelaskan kepada umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Ini mulai pada tahun 2016 dan pada tahun 2016 itu Gereja Katolik Universal merayakan yang disebut Tahun Suci Luar Biasa Kerahiman Ilahi. Apa relevansinya? Saya sering ditanya oleh umat, Romo, orang-orang Indonesia itu
percaya kepada Allah. Ibadahnya juga sangat meriah. Tetapi kenapa ya korupsinya juga semakin meriah? Kekerasan semakin menyebar. Padahal ketuhanan yang Maha Esa yang dipegang. Tentu jawabannya tidak mudah. Saya biasanya menjelaskannya begini. Semestinya faham kita tentang Allah itu siapa dan pengalaman kita akan Allah itu seperti apa. Seandainya faham dan pengalaman itu benar, maka semestinya hal-hal yang buruk itu tidak akan terjadi. Saya mengambil contoh yang umum. Di dalam bahasa Indonesia, Habib nanti kalau saya salah tolong dibetulkan ya. Ada 3 kata yang akar katanya sama, pasti dari bahasa Arab aslinya. Khalik, makhluk, akhlak. Betul Habib ya? Akar katanya sama. Khalik itu pencipta. Makhluk itu ciptaan. Akhlak itu adalah moralitas. Jadi kalau 3 kata itu akarnya sama, mestinya juga mempunyai faham yang satu. Nah, saya memahaminya begini. Ketika makhluk manusia sungguh-sungguh sadar bahwa dia adalah makhluk, dengan sendirinya ia akan mengabdi bersembah sujud kepada Allah. Dengan sendirinya, katanya sama, akar katanya sama. Dan ketika dia sadar bahwa dirinya adalah makhluk ciptaan, dia akan berbakti kepada sesama dalam perilaku moral yang benar. Jadi makhluk itu tanggung jawabnya terhadap Tuhan adalah bersembah sujud. Tanggung jawabnya kepada sesama, kepada lingkungan hidup adalah berbakti. Semestinya seperti itu dinamikanya. Tetapi rupa-rupanya yang ideal itu tidak selalu terjadi. Kalau saya menjelaskan hal ini kepada umat, saya menggunakan kisah yang sedikit konyol ini. Seorang anak kecil ingin makan permen. Dia tahu ibunya banyak menyimpan permen. Tetapi dia juga tahu kalau dia minta izin kepada ibunya, tidak akan diberi izin. Maka dia diam-diam, tanda petik, mencuri permen yang disimpan oleh ibunya. Yakin bahwa ibunya tidak melihat. Ternyata ibunya melihat. Lalu anak itu dipanggil, "Dek, ketika kamu ambil permen tanpa izin ibu, kamu tahu apa enggak bahwa Allah ada di situ?" Allah ada di situ, melihat kamu. Anak kecil itu menjawab dengan spontan, "Tahu ibu, Allah melihat saya ada di situ." Terus apa yang dikatakan oleh Allah kepadamu? "Oh Tuhan, Allah menyuruh saya mengambil 2," katanya. Di balik kisah konyol kecil itu, ada 2 faham tentang Allah yang sangat berbeda. Yang pertama, bagi ibu itu, Allah itu mengawas-awasi terus. Kalau salah, dihukum langsung. Bagi anak itu, Allah enggak seperti itu. Allah itu maha baik dan maha pemurah. Maunya ambil 1, disuruhnya ambil 2. Faham dan pengalaman akan Allah. Nah, pertanyaannya, apakah kita mempunyai faham yang benar tentang Allah dan mempunyai pengalaman yang menentukan akan Allah itu? Nah, seandainya sila ketuhanan yang Maha Esa
untuk seluruh bangsa Indonesia membuahkan proses dinamika seperti itu, ketuhanan yang Maha Esa, gambar dan faham pengalaman akan Allah yang benar, membuahkan transformasi pribadi, akan berbuah pada transformasi Indonesia yang sesungguhnya, yang sebaik-baiknya. Pertanyaannya, sejauh mana sila pertama itu membuahkan dinamika seperti itu? Bertanya saja, tidak menjawab. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kami, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta, mempelajari sila kedua ini, saya menawarkan pembelajaran atas dasar nota pastoral Konferensi Wali Gereja Indonesia 20 tahun sebelumnya, 2004, ini bukunya, kecil. Di dalam buku kecil ini, di dalam nota pastoral ini, dijelaskan, judulnya ini adalah Keadaban Publik Menuju Habitus Baru Bangsa. Keadaban, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu bukan kemanusiaan pribadi, tetapi umat manusia yang hidup di dalam ruang publik. Nah, menurut nota pastoral ini, yang namanya keadaban publik itu disangga oleh 3 pilar utama. Pilar yang pertama adalah negara. Negara itu tanggung jawabnya di ruang publik, melalui badan-badan publiknya, negara bergerak di ruang publik dengan memastikan kesejahteraan bersama. Itu tanggung jawabnya. Negara mempunyai wewenang untuk membuat regulasi, memastikan hukum, bahkan negara demi kesejahteraan umum boleh menggunakan kekerasan. Tanggung jawabnya sangat besar. Maka pertanyaannya adalah, apakah negara kita sekarang ini dari segala macam cerita sungguh-sungguh sampai kepada tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan umum, cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam tanda kurung, ketika saya merenungkan ini, saya ingat beberapa istilah yang semestinya tidak ada di antara kita. Misalnya istilah mafia, itu kan bukan kata bahasa Indonesia, itu kata bahasa Italia. Tapi masuk ke Indonesia dan sambungan-sambungannya itu tidak mengenakkan untuk didengar. Mafia tanah, mafia hukum, mafia macam-macam lah. Tidak enak. Itu tantangan yang harus dihadapi. Suatu ketika kata itu tidak pernah digunakan lagi, Indonesia sejahtera. Istilah lain yang juga membuat saya sedih, tetapi saya dengar, yaitu plesetan-plesetan yang berkaitan dengan tanggung jawab negara. Mestinya istilah yang benar adalah trias politika. Tetapi plesetannya menjadi tidak enak didengar. Tapi mungkin itulah mencerminkan sebagianlah sekurang-kurangnya realitas. Trias koruptika. Tidak enak didengar. Tetapi itulah berita yang kita dengar sehari-hari. Yang kedua adalah masyarakat pasar, pengusaha, bisnis. Dikatakan begini, sektor bisnis bergerak di ruang publik melalui urusan transaksi jual beli barang dan jasa secara spontan namun fair. Kata kuncinya adalah fairness. Yang ketiga adalah masyarakat warga. Masyarakat warga
berinteraksi di ruang publik atas dasar saling percaya, dan tata perilaku sosial yang diandekan diterima, dihormati semua pihak. Yang paling mudah adalah sebagai contoh bahwa ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi masyarakat warga adalah lalu lintas. Kalau dikatakan bahwa masyarakat warga berinteraksi di ruang publik atas dasar saling percaya, nah ini seringkali tidak kita temukan kalau kita mengadakan perjalanan di jalan umum. Mestinya aturannya itu diterima oleh siapapun yang menggunakan jalan. Kalau lampu merah ya berhenti. Kalau tidak boleh ke sana ya jangan belok ke sana. Semuanya aturannya ada, tetapi entah disetujui oleh semua warga negara apa tidak. Karena pelanggaran lalu lintas itu setiap hari bisa kita lihat. Itu mengenai sila kedua. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Panjang lebar bisa kita bicarakan, tetapi untuk umat yang saya layani, saya menjelaskannya secara sangat sederhana. Kita ingat selama 350 tahun Nusantara ini dijajah dan tidak bisa merdeka. Karena apa? Politik pecah belah. Tahun 28 ada Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. 17 tahun kemudian Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Persatuan menjadi sangat menentukan di dalam sejarah bangsa ini. Yang keempat adalah kerakyatan dan selanjutnya rumusan di dalam Gereja Keuskupan Agung Jakarta, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Ada banyak telaah mengenai sila ini, misalnya peranan partai-partai seperti apa, demokrasi berkembang bagaimana, partisipasi rakyat yang namanya kerakyatan itu ada tempatnya apa tidak, itu semua bisa kita baca di koran-koran, di media massa pada hari-hari ini. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dirumuskan di Keuskupan Agung Jakarta dengan kata-kata kita adil, bangsa sejahtera. Semuanya ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pertanyaannya dilaksanakan apa tidak? Gerakan-gerakan kecil di lingkungan umat diperkenalkan. Jadi misalnya budaya membuang. Paus itu mengatakan membuang makanan sama dengan merampas hak orang miskin. Maka budaya membuang. Kalau saya ingat salah satu laporan dari Kompas beberapa waktu yang lalu, di Indonesia ini sampah makanan kalau dirupiahkan setiap tahun harganya 300 triliun rupiah. Dibuang, tidak diapa-apakan, dibuang. Itu adalah gerakan cinta tanah air, antara lain menghayati Pancasila. Bagian yang terakhir adalah manusia Indonesia itu pribadi yang peduli. Saya ringkas saja supaya tidak terlalu lama, sudah panjang. Saya menyimpulkan ini hanya dengan satu data, mungkin secara ilmiah tidak valid. Datanya adalah ini, Charities Aid Foundation itu membuat penelitian mengenai World Giving Index, indeks memberi. Dan Indonesia itu sejak tahun 2018 sampai dengan 2023, 6 tahun berturut-turut, yang tahun 2024 belum, itu ditempatkan pada nomor 1 dari antara 146 negara dalam hal kerelaan memberi. Itu dahsyat. Nomor 1
dari 146 negara selama 6 tahun berturut-turut. Saya tidak meneliti itu yang diteliti apanya, tetapi itu hasilnya. Dan cukup untuk mendorong umat untuk yakin bahwa kita semua mesti merawat budaya peduli ini, merawat watak peduli ini.